Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Rabu 22 April 2026 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Engkau selalu menunjukkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Berkati kami dan lawat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca ayatnya yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu relasi yang dipulihkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah kisah di mana Yesus telah bangkit dan tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya secara kasat mata. Pada saat itu mereka putus asa, kecewa karena tidak ada lagi guru dan Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Sepertinya mereka tidak ada pegangan hidup lagi. Alhasil mereka kembali ke profesi semula, yaitu sebagai penjala ikan seperti Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang mengikuti Simon Petrus seperti Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Tuhan Yesus yang lainnya. Mereka menjala ikan di Danau Tiberias, tetapi semalaman mereka tidak mendapatkannya. Melalui mujizat tangkapan ikan yang besar, Yesus mau menegaskan kembali kehadirannya, menyediakan dan kuasanya. Ini adalah kisah tentang pemulihan komitmen di mana Yesus mengundang mereka sarapan, simbol kehangatan dan relasi yang dipulihkan. Nah, yang kita renungkan pada hari ini yaitu 1. Murid-muridnya kembali menjadi penjala ikan ke profesi mereka yang lama, yang mana mereka sering sekali menghadapi kekecewaan, kegagalan dan putus asa karena mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka melupakan panggilan Tuhan. Pada saat murid-muridnya tidak bisa menangkap ikan semalaman, Yesus berdiri di pantai. Meskipun mereka tidak mengenalinya, Yesus hadir dalam setiap kegagalan dan kelemahan mereka. Nah, itu juga nyata dalam kehidupan kita. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia kepadanya. Dan dia tetap ada di dalam kegagalan dan kelemahan kita. Dia siap menolong walaupun kadangkala kita butuh waktu untuk menyadari kehadirannya. 2. Perintah Yesus untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu menghasilkan tangkapan besar. Ini mengajarkan bahwa usaha sendiri atau tanpa Tuhan sering sekali sia-sia. Tetapi ketaatan pada arahannya membawa hasil bukan karena kekuatan kita, melainkan karena berkat-Nya. 3. Yesus tidak langsung menegur, melainkan menyiapkan api, ikan dan roti untuk mereka sarapan. Tindakan ini menunjukkan pemulihan dan perhatian Tuhan dalam menunjukkan kasih sayang-Nya. Ia memperdulikan kebutuhan fisik dan rohani kita, mengundang kita untuk bersekutu dengannya. Maka terjadilah pemulihan dalam hidup kita sehingga menguatkan iman kita. Jadi janganlah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tuhan ingin kita datang kepadanya dalam setiap pergumulan.
Ia adalah Allah yang memulihkan, menyediakan, dan Ia mengundang kita untuk tetap setia dalam panggilannya. Beberapapun, sebesar apapun kegagalan yang pernah dialami, pemulihan akan terjadi jika kita kembali bersekutu dengannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Pemulihan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, relasi kami, antara kami dengan sesama, dan terutama kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami dalam segala kebutuhan mereka di usia mereka Bapa. Berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Berikan cita-cita Tuhan yang Kau lancarkan dan Kau permudahkan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam ujian UTBK dan ujian yang lain Bapa. Engkau perlengkapi mereka yang sangat luar biasa. Kau berikan daya ingat yang kuat, semangat yang baru untuk belajar. Mampukan mereka Bapa untuk dapat melakukan itu semua. Bapa, kami juga serahkan orang tua kami dan seluruh jemaat-Mu dalam usia lanjut mereka. Mari Bapa, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan mereka. Siapapun itu Tuhan, Engkau lawat, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan yang besar kepada mereka untuk dapat semangat, untuk dapat melawan penyakit mereka Bapa. Secara khusus untuk Inang Opung Sipra Boru Panggabean yang setelah pasca operasi masih berbaring di rumah sakit Pringadi. Engkau lawat Bapa, Engkau semakin menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua program gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati Tuhan sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-Mu di dalam pergumulan penderitaan, kesusahan. Engkau lebih mengerti dan memahami Tuhan sampai kedalaman hati mereka. Engkau buka jalan, berikan jalan yang terbaik, kekuatan dan juga kebahagiaan Bapa. Mari Tuhan Kau tunjukkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami ini kepadamu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.